Mekah terdapat raja yang bernama Fir'aun, dan Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan. Setelah kedatangan Nabi Musa, Fir'aun merasa sangat gelisah dan resah akan dakwah Nabi Musa, karena Nabi Musa telah menunjukkan mukjizat yang sangat menakjubkan, dari tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang mengeluarkan sinar di depan kedua mata Fir'aun. Fir'aun takut kalau semua orang akan mengikuti Nabi Musa. Untuk itu, Fir'aun menakuti yang lain agar tidak menyembah Allah, meskipun tak banyak yang langsung masuk Islam setelah mendengar dakwah Nabi Musa. Namun, banyak orang yang diam-diam mengikuti petunjuk dari Nabi Musa. Salah satunya Siti Masjitoh, yang menjadi tukang sisir putri kerajaan. Masjitoh, kemari. Baik, Putri. Tolong sisirkan rambutku yang indah ini. Aku akan menghadiri acara kerajaan 2 jam lagi. Baik, Putri, saya tidak akan mengecewakan Tuan Putri. Cepatlah, jangan banyak bicara. Baik, Putri. Ketika sedang menyisir, tiba-tiba sisir yang digunakan oleh Siti Masjitoh pun terjatuh. Astagfirullahaladzim. Kata apa itu tadi? Astaga atau apa itu? Dan apa-apa, Tuan Putri. Baiklah, selesaikan tugasmu lalu pergilah. Baik, Putri. Setelah mendengar kata yang asing dari bibir Siti Masjitoh, Putri Raja Fir'aun berbincang dengan pengawal kerajaan tentang kata asing itu. Pengawal, kemarilah. Ada apa, Tuan Putri? Pernahkah kau mendengar kata astagfi atau apa itu? Astagfirullah, kah, Putri? Ya, benar kata itu. Putri mendengar kata itu dari siapa? Dari penyisir rambutku, Siti Masjitoh. Memang kenapa? Kata astagfirullah itu adalah ajaran Musa si penyihir itu. Astaga, artinya penyisir rambutku itu telah mengkhianati kita. Ya, benar, Tuan Putri. Lalu, apa yang akan kau lakukan, pengawal? Saya akan memberitahu ayah Tuan Putri Raja Fir'aun tentang kejadian ini. Nanti beliaulah yang memutuskan untuk mengampuni atau memberikan hukuman. Baiklah, lalu apa yang harus aku lakukan? Lebih baik Tuan Putri bersikap biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa. Baiklah. Dengan berjalan agak tergesa-gesa, pengawal menuju ke singgasana Raja Fir'aun. Sebelum berbicara pada Raja Fir'aun, ia duduk bersimpuh seperti menyembah atau bersujud. Ada apa, pengawal? Maaf, tuanku. Hamba ada berita. Berita apa? Hamba telah menemukan pengkhianat di dalam istana tuanku. Apa? Siapa dia? Siapa yang berani mengkhianatiku? Siti Masjitoh, tuan. Kenapa kau berkata seperti itu? Apa yang telah dia lakukan? Dia telah mengucapkan astagfirullah, tuan. Pergilah, panggillah Siti Masjitoh beserta anaknya kemari. Cepat! Baiklah, tuan. Dia bergegas memanggil Siti Masjitoh dan anaknya. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Siti Masjitoh pun datang bersama anaknya. Wahai Siti Masjitoh, tahukah kau dipanggil ke sini? Tidak, tuanku, saya tidak tahu. Kudengar kau mengucapkan kata-kata pengikut Musa, benar begitu? Benar, tuan. Apakah kau tahu apa akibatnya jika kau mengkhianatiku? Saya tahu, tuanku. Lalu mengapa kau melakukan kalau kau tahu? Lebih baik saya menerima hukuman tuanku daripada saya harus melakukan kemusyrikan. Jadi kau tak setuju untuk menyembahku? Tidak, tuanku, yang berhak disembah hanyalah Allah, tiada yang lain. Baiklah, kalau itu maumu. Pengawal, bawakan peralatan mangkuk besar beserta api di bawah. Cepat! Baiklah, tuanku. Setelah beberapa saat kemudian, pengawal membawakan perapi yang beserta mangkuk besar. Bagaimana Masjitoh? Kau tidak mau menyembahku? Tidak, tuanku. Pengawal, bawa anaknya masukkan ke dalam mangkuk besar itu. Cepat! Siap, tuanku. Ayo ikut. Ibu tolong! Permintaan terakhirmu. Sampai jumpa di surga nanti, Ibu. Apa? Permintaan macam apa itu? Pengawal, jeburkan dia sekarang. Baiklah, tuan. La ilaha illallah.
Bagaimana Siti Masito? Ini kesempatan terakhir kalimu. Bagaimana kau masih ingin menyembahku atau tidak? Tidak tuanku, saya hanya akan menyembah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar kau ini, setidaknya kau tidak menyayangi nyawamu. Sayangilah nyawa anakmu yang masih bayi ini, dia masih berhak hidup. Bagaimana Siti Masito? Siti Masito pun sempat terdiam karena melihat anaknya yang masih bayi mungil itu, dan hatinya sempat ragu-ragu. Namun saat itu keajaiban Allah datang. Allah menepati janjinya. Bayi Siti Masito yang belum bisa berbicara dengan sangat jelas. Ibu, janganlah kau ragu, janji Allah itu pasti ibu. Karena melihat keajaiban di depan matanya, Siti Masito pun menjadi semakin yakin akan janji Allah. Dengan tantang ia menjawab, Tidak Tuhan, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Walaupun saya dan bayi saya harus mati, yang harus disembah hanyalah Allah semata. Cukup sudah baruanmu. Sudah habis kesabaranku. Pengawal, masukkan dia serta anaknya ke mangkok besar. Cepat! Baiklah Tuan. La ilaha illallah. akhirnya mereka menjalani hukuman dengan direbus ke dalam air mendidih. Karena mereka beriman dan menyembah Allah. Namun kasih sayang Allah selalu berpihak kepada orang yang beriman dan beristiqomah dalam keimanannya. Mereka semua telah meninggal dunia sebelum dimasukkan ke dalam air mendidih, sehingga Siti Masito beserta keluarganya tak merasakan panasnya air mendidih. Siti Masito adalah wanita yang solehah yang teguh dalam keimanannya, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan, sehingga beliau bertanya tentang kuburan tersebut, dan Jibril menjawab bahwa itu kuburan Siti Masito. Ketika sedang menyisir, tiba-tiba sisir yang digunakan